Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Engkau memimpin kami, mengurapi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami, jamah setiap hati kami, mengalir, mengalir, mengalir penuhi kami. Roh Kudus, haleluya. Glory, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita tetap bersyukur dan mari kita sama-sama merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, apa yang dicatat di dalam Matius ini merupakan historical fact, peristiwa sejarah bagaimana Yesus pernah dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus berhasil mengatasi semuanya itu.
Dan kita tahu bahwa ini semua terjadi karena Yesus punya firman Allah. Kemenangan ini terjadi, keberhasilan terjadi karena firman Allah. Coba ya, ketika iblis mendatangi Yesus dengan mengatakan di dalam ayat 3 tadi, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawabnya bukan dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, tapi menjawabnya dengan firman Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini bukan ada tertulisnya di mana dan sebagainya. Bukan abal-abal, tapi memang ada tertulis. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-3. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, kita lihat bagian akhir saja, ya. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Yesus adalah seorang yang penuh firman. Karena memang dia adalah Allah sendiri yang sudah turun menjadi manusia, 100% manusia. Menghadapi iblis, Yesus tidak bingung, tidak panik. Dia lawan dengan firman Allah. Setelah yang pertama tidak berhasil, iblis mencoba untuk kedua kalinya. Kali ini iblis ganti menggunakan ayat firman Allah untuk mencobai Yesus. Yaitu kalau kita baca di dalam ayat 5 mulai dikatakan iblis membawa Yesus di bubungan bait Allah. Tempat yang cukup tinggi. Ya. Dan kemudian iblis coba mengutip juga ayat firman Allah. Dia katakan, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah ini kan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis cuma mengutip saja. Padahal kalau kita lihat di dalam aslinya Perjanjian Lama yaitu Mazmur pasal yang ke-91, ya, ayat yang ke-12-13, nah sebetulnya mulai dari ayat 1 sebetulnya ya, itu berbicara perlindungan Allah. Dikatakan ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, mereka akan menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan kemudian ayat berikutnya, yaitu 13, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini tidak dikutip oleh iblis, karena itu berbicara mengenai dirinya yang akan diinjak-injak. Akan dikalahkan, karena dia adalah si ular tua itu. Dan dia adalah ular tedung itu, dia adalah si singa itu. Firman Tuhan mengilustrasikan iblis seperti singa yang mengaum-aum. Nah, iblis coba mengutip ayat, tapi cuma ngambil yang enak saja, nyomot. Tapi Yesus tidak bingung, tidak panik, dia tahu
apa yang harus dilakukan? Yaitu menghadapi iblis dengan firman lagi, yang tercatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16 sekarang. Nah, tadi di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata dari Matius pasal 4 tadi, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini Yesus mengambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16 ini. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Yang kedua tidak berhasil, iblis coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, dikatakan di dalam ayat 8, iblis membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kurang ajar nih iblis. Yesus suruh menyembah dia demi supaya mendapatkan seluruh kerajaan. Memangnya iblis yang punya semuanya? Yesus itu sang pencipta, pemilik alam semesta ini. Tapi iblis coba dengan liciknya mengelabui, mencoba Yesus. Tapi ternyata lagi-lagi Yesus berhasil mengalahkan iblis dengan firman juga yang berbunyi begini. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus katakan, ada tertulis, ada firman Allah. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi harus beribadah hanya kepada Tuhan saja, menyembah Dia saja, bukan kepada yang lain-lain. Nah, sudah. Iblis tidak bisa ngomong apa-apa lagi, ngibrit pergi dia. Nggak berhasil. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa perikop ini ada di sini. Kisah ini terjadi, dicatat untuk kita, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tahu bersyukur. Bersyukur karena melalui kisah ini, Yesus sudah mengalaminya, memberikan contoh kepada kita, supaya kita selalu waspada dan hati-hati. Supaya kita tidak gampang ditipu oleh iblis untuk menjatuhkan. Itulah sebabnya kalau kita adalah orang yang tahu bersyukur dan selalu bersyukur, maka kita tidak akan bingung dengan semuanya ini. Ternyata kalau kita lihat, apa yang dilakukan iblis ini sangat licik, yaitu mengiming-imingi manusia. Dan ini sudah dilakukan terhadap Yesus. Mengiming-imingi banyak hal. Mengiming-imingi kepopuleran lah, kekuasaan lah, kemewahan, kemegahan, kekuatan, dan mengiming-imingi macam-macam hal. Coba kita lihat
Iblis mengatakan pada Yesus, kalau engkau anak Allah, kau bisa mengubah batu jadi roti. Wah, kalau ini sampai terjadi, dilakukan oleh Yesus, wah heboh. Dan seluruh pengikut Yesus pasti akan juga niru dong, untuk melakukan hal seperti ini. Wah, hebat, spektakuler, dan seterusnya. Manusia di dunia kan senang dengan hal-hal yang spektakuler kan. Nanti kalau ada orang mendekati kita dengan mengatakan, "Wah, bajunya bagus ya." Waduh, hatinya seneng. Rumahmu bagus ya. Mobilmu bagus ya. Jam tanganmu bagus ya, dan seterusnya. Wah, seneng kita, ya. Wah, kamu hebat ya, bisa melakukan ini, bisa itu ya. Dan seterusnya. Nah, manusia memang keranjingan hal seperti itu. Nah, iblis ngerti. Nanti ketika Yesus disuruh menjatuhkan diri ke bawah. Nah, semua tahu bahwa kalau jatuh dari ketinggian ya pasti jadi rempeyek di bawah, ya. Mati pasti. Tapi kalau dengan kekuasaannya Yesus tiba-tiba mendarat dengan selamat di bawah, wah, semua orang akan gempar, heboh. Nah, jadi iblis dengan liciknya berusaha untuk mengelabui, menipu, dan seterusnya. Tapi memang manusia itu kadang-kadang keranjingan dengan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang wah, ya. Aku lebih hebat dari yang lain. Nah, hati-hati. Ini kalau Yesus saja, terhadap Yesus saja iblis berani melakukan seperti ini, apalagi terhadap kita. Tapi ceritanya akan berbeda ketika kita tahu bersyukur. Tidak lagi keranjingan dengan hal seperti ini. Iblis tidak berdaya. Karena kita apalagi penuh dengan firman Allah seperti Yesus ini. Coba iblis bawa Yesus ke puncak yang tinggi dan kemudian menunjukkan kemegahan dunia, kerajaan dunia dan seterusnya. Manusia itu sukanya seperti itu. Kalau bisa dia menguasai semuanya. Kalau bisa semua itu di bawah kekuasaanku. Kamu harus tunduk kepadaku, nurut kepadaku, dan sebagainya. Itulah sebabnya manusia dengan akalnya, dengan ya macam-macam, kita sebut itu akal liciknya itu ya, berusaha untuk memanipulasi orang lain. Ya, iblis yang dibalik semua itu. Iblis terus mendorong supaya manusia jatuh seperti itu. Tapi cerita yang akan berbeda. Kalau orang yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan, dia tidak akan keranjingan seperti itu. Sebagaimana Yesus lapar, kadang-kadang kita juga lapar juga. Tapi kalau kita tahu bersyukur, kita tidak khawatir kok. Karena Tuhan adalah sumber supply segalanya. Kita tidak akan pernah kelaparan. Ketika kita adalah anaknya Yesus, kita tidak akan pernah dibiarkan kelaparan. Dia akan menyuplai kita dengan caranya yang ajaib.
kita tidak akan pernah kelaparan. Tapi manusia bingung, nanti kalau kelaparan gimana, kalau tidak ada makanan gimana, harus melakukan ini, ya melakukan itu. Ya walaupun tidak terang-terangan mengubah batu jadi roti, ya, tapi bisa saja demi supaya dapat duit tidak kelaparan, mengubah angka-angka di bon, kwitansi dan sebagainya, demi supaya dia bisa memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang manipulatif. Nah, manusia kepingin supaya tampil hebat, dipuji banyak orang. Wah, pakai akalnya, dengan kelicikannya. Bagaimana supaya, kelihatan, ini loh memang juara kelas ini, ya. Tapi dengan nyontek dan seterusnya supaya dapat nilai bagus. Nah, itu adalah cara-cara iblis yang dipakai. Tapi kalau orang yang tahu bersyukur tidak bingung dengan itu. Sebab dia tahu segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika manusia mencoba untuk menaikkan citra dirinya sendiri, melebihi Tuhan, supaya dipuji-puji, dimuliakan, maka itu adalah metodenya iblis yang sudah dipakai. Oleh karena itu mari kita tahu bersyukur, suka bersyukur. Dengan kita tahu bersyukur, kita cuma, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Aku tidak perlu show dan sebagainya. Aku hanya ingin memuliakan Engkau, Yesus. Ya, memang kita harus tampil sebagaimana layaknya. Saudara, jangan begini. Saudara sekalian, pagi hari ini saya berkhotbah, tapi jangan lihat penampilan saya. Saya pakai sandal jepit, saya pakai kaos, kutang, dan saya tidak mandi, dan sebagainya. Tidak gosok gigi, dan seterusnya. Nah, itu termasuk ada yang kurang di situ, ya. Itu nanti urusannya dengan rumah sakit jiwa kalau yang begitu itu. Ya kita harus tampil sebagaimana layaknya. Tapi bukan untuk kepentingan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari terus bersyukur. Tetap bersyukur. Nama Yesus dipermuliakan dan iblis tidak akan berhasil. Karena kuncinya adalah selalu bersyukur dan kita berpegang pada firman Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, panjang hari ini kami semua diberkati, kami sehat, kami berkemenangan, nama Yesus dipermuliakan, kami berhasil untuk kemuliaan nama Yesus. Kami diberkati dengan limpah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami sehat untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.